Joining CAP mulainya sih dari lihat iklan di MKK, terus habis itu join aja sih sebenarnya. Soalnya juga dari pihak keluarga sebetulnya nggak kasih izin, karena kebetulan nggak boleh terlalu capek. Tapi ya join aja untuk coba lihat gimana how it turns out. Ada di CAP ini sebenarnya saya tuh kalau dibilang salah program, tapi kata orang kita selalu berdoa berada di waktu yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat, dan di tempat yang tepat. Alasan saya mau masuk CAP adalah karena saya prihatin bahwa dari 12.000 umat di MKK ini hanya ada sedikit yang mau melayani. Acara kunjungan panti adalah momen yang paling spesial dan berharga karena saat itu saya tidak punya pengalaman apapun untuk berkunjung ke sana. Di CAP itu ada pelajaran tentang cara untuk berdoa. Terus ada aktivitas ya, yang waktu itu ada ngedoain orang. Nah di situ aku berasa betapa powerfulnya bisa doain orang dan membuat diri kita menjadi lebih berarti gitu. Gua sekarang sih lebih rajin berdoa sih ya, dan lebih rajin ikut ekaristi sih dengan ikut CAP, karena udah mengenal Kristus lagi lebih dalam, iman numbuh. Seminggu pasti mau ikut ekaristi, mau cari ekaristi, karena merasa kalau nggak ikut ekaristi ada yang kurang. Saya dapat lebih mengenal pribadi Yesus yang bisa mengubah hidup saya, khususnya di dalam keluarga saya. Saya sekarang lebih bisa lebih terbuka, saya bisa ketemu teman-teman yang luar biasa. Dari yang saya tuh tidak punya teman, saya sekarang bisa tertawa, saya bisa luar biasa sih. Tapi yang paling mengubah hidup saya itu Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa hadir dalam kehidupan saya, memenuhi segala kebutuhan saya, mencukupkan apa yang saya butuhkan. Saya tidak menjadi minder lagi, saya tidak menjadi tertutup, saya bisa men-sharingkan kehadiran Tuhan dalam hidup saya yang bisa mengubah keluarga saya. Dulu kalau doa saya banyak meminta, bertanya dan kenapa, dan banyak marah. Tapi sekarang setelah saya mengikuti CAP ini, saya lebih bersyukur dan saya selalu ingin meneladani teladan Bunda Maria, ingin menjadi evangelisasi bagi keluarga. Kita tahu bahwa di dalam pelayanan ada dua unsur utama dalam pelayanan, yaitu yang pertama adalah kemauan dan yang kedua adalah kemampuan. Banyak sekali saya yakin di MKK ini orang-orang yang mampu, tetapi sayangnya mereka tidak mau. Sedih sekali bahwa talenta-talenta itu terpendam begitu saja. CAP ini, orang-orang yang mampu-mampu itu akan dibuat menjadi mau, sehingga mau melayani. Nah, apabila Anda ada terbersit sedikit aja hatinya untuk tergerak, mungkin masih kecil ya kan, ayo ikut join dengan kami. Anda yang mampu-mampu itu, yang selama ini talentanya terpendam, akan dibuat menjadi mau. Para saudara, dalam tahun Yubileum 2025 ini kita diundang untuk hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Dan sesuai dengan tema, kita juga diajak untuk menjadi peziarah-peziarah pengharapan. Nah, pertanyaan saya, apa yang saudara harapkan sepanjang tahun ini? Apakah saudara berharap bahwa hidup saudara makin bertumbuh, makin mengenal, makin mencintai Yesus, dan makin terlibat untuk mewartakan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat? Jika saudara mengharapkan hal ini, saya selaku Pastor Paroki Meruya
bersama panitia kursus evangelisasi pribadi angkatan 28 mengajak saudara untuk bergabung dalam kursus evangelisasi pribadi ini. Ayo, segera daftarkan diri dan jangan lewatkan tahun ini tanpa kegiatan apapun yang bersifat pembinaan diri. Berkat Tuhan bagi saudara. Sesungguhnya seluruh umat Katolik memiliki tugas perutusan. Di dalam kursus evangelisasi pribadi ini, kami akan membantu umat Katolik untuk mulai terlibat di dalam pewartaan. KEP Angkatan ke-28 akan dimulai pada tanggal 11 Februari sampai 28 September 2025 di Paroki Meruya Gereja Maria Kusuma Karmel. Pengajaran akan dilakukan setiap hari Selasa dari jam 19.00 sampai dengan jam 21.00. Mari, ajak dan daftarkan keluarga, teman, dan kerabat untuk mengikuti kursus yang sangat bermanfaat ini. Ayo, join KEP sekarang!